Salam saudaraku, jumpa kembali dengan saya Agustono Asin di program Saya Mau Ikut Yesus. Di kesempatan ini kita memasuki episode yang ke-76 dan masih seputar tentang masalah kehidupan dan penderitaan. Dan judul firman Tuhan yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini adalah tentang menyelesaikan masalah dengan hikmat Tuhan. Menyelesaikan masalah dengan hikmat Tuhan. Nats Alkitab terambil dari Amsal pasal 8 ayat yang ke-11. Berbunyi demikian. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Hikmat itu sangat berharga. Dikatakan oleh kitab Amsal lebih berharga daripada permata. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada masalah kehidupan yang diperlukan mujizat untuk menyelesaikannya. Contoh misalnya seperti ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan dan terjebak di tepi laut Teberau. Mereka tidak bisa menyeberang dengan berenang, tidak ada kapal yang tersedia untuk mereka menyeberang. Sementara di belakang mereka dikepung dan dikejar oleh tentara Firaun yang akan membunuh mereka. Jadi Tuhan membelah laut Teberau agar mereka bisa menyeberangi laut itu dan kemudian selamat sampai ke seberang. Itu diperlukan mujizat. Contoh lain misalnya seperti seseorang yang terbaring di tepi kolam Bethesda menantikan kolam itu diguncangkan dan kemudian siapa yang terjun duluan dia akan mengalami mujizat. Seseorang yang lumpuh selama 38 tahun tidak bisa sembuh, tapi ketika Tuhan Yesus mendatangi dia mengalami kesembuhan oleh karena kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Nah, yang kasus-kasus seperti ini adalah masalah kehidupan yang memerlukan mujizat. Namun ada masalah kehidupan yang bisa diselesaikan dengan baik jika kita memiliki hikmat. Ya. Ada masalah yang diperlukan mujizat, tetapi ada masalah yang sebenarnya jika kita memiliki hikmat, kita bisa selesaikan masalah itu. Sebab Tuhan telah memberikan otak dan kemampuan untuk berpikir, hati untuk menimbang dan memutuskan, serta kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dan kemampuan itu dinamakan hikmat. Untuk menyelesaikan banyak persoalan dalam kehidupan dan menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan ini, kita perlu berjalan dalam hikmat Allah setiap hari. Tuhan Yesus sendiri adalah pribadi yang penuh dengan hikmat. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 52 mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tuhan Yesus sendiri adalah pribadi yang penuh dengan hikmat. Ya. Oleh sebab itu dia begitu luar biasa penuh dengan hikmat dan menyelesaikan begitu banyak jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah yang terjadi di dalam pelayanan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, salah satu contoh bagaimana hikmat Tuhan Yesus yang luar biasa adalah ketika Tuhan Yesus diperhadapkan kepada wanita yang kedapatan berbuat zina. Pada waktu itu, orang-orang yang menangkap basah perempuan itu membawanya ke hadapan Tuhan Yesus dan ingin menjebak Tuhan Yesus dengan mengajukan suatu pertanyaan. Hukum Musa mengatakan bahwa wanita ini harus dilempar dengan batu. Nah, bagaimana pendapatmu, guru? Kata mereka. Mereka ingin menjebak Tuhan Yesus. Sementara itu Tuhan Yesus sedang menulis di tanah dan tidak menjawab mereka. Lalu mereka bertanya berulang-ulang. Mereka ingin mencobai Tuhan Yesus. Sebab kalau Tuhan Yesus menjawab bahwa lempari dengan batu, maka Tuhan Yesus mengizinkan pembunuhan. Dan tidak ada belas kasihan. Dan kemudian mungkin saja pemerintah Roma akan menangkap dia karena melakukan sesuatu yang di luar wewenang dia. Melanggar hukum, kira-kira seperti itu. Dan kemudian jika dia berkata, oh jangan, tidak boleh, kita harus penuh belas kasihan, kita tidak boleh menghukum dia, maka Tuhan Yesus memberi jawaban yang melanggar hukum Musa. Jadi diperlukan hikmat yang luar biasa untuk menjawab pertanyaan ini dan jebakan ini. Nah, sementara mereka terus memaksa, Tuhan Yesus akhirnya bangkit, berdiri dan berkata kepada mereka dengan hikmatnya. Dia berkata begini, barang siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, maka dia yang terlebih dahulu melempar perempuan ini. Jadi satu persatu mereka mulai dari yang tua sampai yang muda pergi karena mereka merasa berdosa dan tidak ada yang melempar. Jadi Tuhan Yesus juga tidak menghukum wanita itu, tetapi
mereka juga tidak bisa melempar wanita itu, jadi mereka akhirnya pergi dan masalah itu bisa selesai. Itulah hikmat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, contoh lain di dalam Alkitab ada seorang wanita yang juga penuh dengan hikmat, yaitu istrinya Nabal yang bernama Abigail. Di dalam kisahnya, di dalam perjanjian lama, di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 35, mungkin saudara bisa bacakan, terlalu panjang jika saya bacakan ya. Kisahnya adalah tentang bagaimana Daud ketika itu bersama dengan pasukannya melintasi satu daerah, di mana daerah itu adalah daerahnya si Nabal yang memiliki begitu banyak kambing, domba, lembu, sapi, dan orang yang sangat kaya di daerah itu. Daud dan pengawalnya menjaga selama beberapa hari dan mengawal mereka yang mengembalakan kambing domba dan ternak milik kebunnya Nabal. Dan setelah itu Daud meminta sedikit, kira-kira sedikit imbalan lah, kira-kira seperti itu. Ya, meminta beberapa ekor lembu, sapi, atau kambing domba untuk mereka makan, untuk keperluan mereka. Tapi apa jawaban Nabal? Nabal berkata, siapa Daud? Aku tidak kenal. Jadi Daud diremehkan. Dan kemudian dia berkata, pegawaiku begitu banyak saja tidak aku beri, ya, tidak aku beri seperti sebanyak yang dia minta. Masakan dia orang yang tidak dikenal, orang yang bukan siapa-siapa, harus kuberi, ya. Apa kewajibanku harus memberi untuk dia? Tanya. Memangnya dia siapa? Jadi Daud ketika mendengar itu perkataan Nabal itu, dia sangat marah karena dia merasa dilecehkan, dia merasa harga dirinya dijatuhkan, dia merasa tidak dihargai oleh Nabal. Lalu Daud berkata, besok bukan Daud namaku jika aku tidak musnahkan dia bersama dengan keluarga dan semua orang yang ada di rumahnya. Nah, ketika hal ini didengar oleh Abigail segera bersiap-siap, dia secara diam-diam mendatangi Daud dan menasihati Daud. Dan berkata kepada Daud, hai tuanku, janganlah marah. Karena apa? Karena begitulah Nabal orangnya, harap dimaklumi. Kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian kalau engkau sampai membunuh Nabal karena hal sepele seperti itu, maka engkau sangat berdosa di hadapan Tuhan. Bukankah itu cuma masalah sepele? Dan kemudian Abigail mengambil beberapa korban, mengolahnya, mengambil beberapa ekor binatang, diolah dan juga diberikan kepada Daud sebagai imbalan Daud yang telah mengawal, bersama pengawalnya mengawal para pekerjanya Nabal yang mengembalakan kambing domba. Jadi akhirnya Daud sadar bahwa dia juga melakukan kesalahan jika dia membunuh Nabal dan semua orang-orang yang ada di rumahnya hanya karena hal sepele saja, hanya karena masalah harga diri. Nah, ini bentuk sebuah hikmat yang luar biasa daripada Abigail, istrinya Nabal, sehingga Daud tidak melakukan kesalahan membunuh Nabal. Nabal juga akhirnya terhindar dari malapetaka dibunuh oleh Daud. Jadi masalahnya bisa terselesaikan dengan baik. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana di dalam masalah-masalah yang kita hadapi, jika kita punya hikmat, kita bisa mencegah masalah besar bisa terjadi. Dan kita juga bisa menyelesaikan masalah yang sudah terlanjur terjadi. Jadi hikmat itu, saudara dikasih oleh Tuhan, sangatlah penting. Sangatlah penting bagi orang Kristen. Penulis Amsal ini adalah Raja Salomo, orang yang paling berhikmat di muka bumi. Ya. Salomo berkata bahwa hikmat itu lebih berharga dari permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ya. Jadi Salomo adalah penulis dari kitab Amsal ini, adalah orang yang sangat berhikmat dan paling berhikmat di muka bumi. Dia diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan. Ia mendapatkan hikmat dari Tuhan ketika ia memintanya dalam satu penglihatan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bertanya kepada Salomo, Salomo, kau meminta apa? Kekayaan, kemasyuran, kehormatan, kekuasaan yang luas akan kuberikan. Tapi Raja Salomo berkata kepada Tuhan, tidak, aku mau meminta hikmat dan kebijaksanaan daripadamu Tuhan, agar aku bisa memerintah rakyat dengan benar, dengan adil. Ya, jadi itu permintaan yang sangat baik di mata Tuhan, dan Tuhan berikan hikmat yang luar biasa kepada Salomo, sehingga saudara, karena hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo itu, Salomo berhasil menyelesaikan banyak sekali masalah di dalam pemerintahan dan kerajaannya. Ia juga membuat banyak pencapaian-pencapaian hebat, di mana wilayah kerajaannya begitu luas sampai ke perbatasan Mesir. Tidak ada raja Israel yang bisa mencapai pencapaian seperti itu.
Ia juga menjadi orang yang sangat kaya, bahkan mungkin hari ini masih adalah Salomo yang terkaya di dunia. Karena emas upeti dari kerajaan sekeliling yang diberikan kepada Salomo adalah sejumlah 666 talenta atau sekitar 22 ton satu tahun ya. Salah satu pencapaian terhebatnya adalah pembangunan bait Allah yang super megah. Diarsiteki oleh Salomo, dan kemudian bagaimana Salomo mendapat petunjuk dari Tuhan dan dia mengerjakan sesuai dengan petunjuk Tuhan, dan dia mengerjakan sebuah bait Allah yang super megah dan luar biasa. Itu adalah pencapaian yang luar biasa yang juga sangat memerlukan hikmat untuk mengerjakannya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, maka Salomo menyimpulkan bahwa hikmat itu lebih berharga daripada permata. Permata itu sangat berharga, harganya sangat mahal. Tapi Salomo berkata, hikmat lebih berharga daripada permata. Contohnya begini saudara-saudara ya. Seandainya ya, memilih antara mendapatkan 10 miliar uang warisan dari bapak, atau memilih memiliki hikmat yang sangat luar biasa, dengan hikmat itu pasti jadi orang berhasil, kira-kira seperti itu. Maka Salomo akan memilih, dia akan memilih untuk memiliki hikmat dibandingkan dapat uang warisan dari bapaknya 10 miliar. Kira-kira kalau zaman sekarang seperti itu, kira-kira hikmat lebih berharga daripada permata. Itu artinya begitu saudara ya. Jadi dibandingkan dapat warisan 10 miliar tapi nggak bisa ngelolanya, nggak punya hikmat untuk mengelolanya, akhirnya habis. Ditipu orang, ya nggak pandai ngelolanya, ya nggak pandai bisnis, uangnya investasi ini itu dan sebagainya, gagal, dalam satu hari habis, dalam berapa bulan habis, dalam berapa tahun habis, percuma kan. Diberikan uang yang begitu banyak dan berlimpah tapi nggak bisa mengelolanya. Nah, hikmat lebih berharga walaupun seseorang modal dengkul, modal nol, kalau dia penuh dengan hikmat, maka dia bisa jadi orang yang berhasil dengan pencapaian luar biasa. Kalau punya hikmat, di mana dia tahu apa yang harus dia lakukan supaya menjadi orang yang berhasil. Itu lebih penting daripada diwariskan uang 10 miliar. Kira-kira seperti itu. Itu kesimpulan Raja Salomo jika kita bahasakan di dalam kehidupan sehari-hari sekarang. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, maka dari itu Salomo menyimpulkan bahwa hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Dan saudara kasih oleh Tuhan, kita perlu hikmat Tuhan untuk mengatasi berbagai macam masalah dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa hidup ini tidak pernah luput dari masalah, siapapun dia. Seorang hamba Tuhan, seorang nabi pun yang paling suci sekalipun hidupnya, tetap dapat masalah selama dia hidup di dalam dunia. Entah itu di pekerjaan, di rumah tangga, di dalam hubungan kita sehari-hari dengan orang lain, pasti selalu ada kesalahpahaman, ada bentrokan, ada clash dengan atasan, dengan rekan sekerja, dengan tetangga dan sebagainya. Selalu ada masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu hikmat Tuhan setiap hari. Kita perlu hidup dalam hikmat Tuhan untuk bisa mengatasi masalah pekerjaan, rumah tangga, masalah hubungan yang rusak dengan seseorang dan sebagainya. Hikmat itu sangat penting. Kita baca lagi dalam Amsal pasal 8 ayat 10-11 tadi. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Hikmat itu sangat penting, kata Raja Salomo. Hikmat itu lebih berharga dan sangat berharga, lebih berharga daripada emas dan perak. Hikmat itu sangat penting di dalam ayat 15-16, Amsal 8 ayat 15 dan 16. Karena aku, para raja memerintah, maksudnya karena hikmat, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, maksudnya karena hikmat, para pembesar berkuasa juga, para bangsawan dan semua hakim di bumi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan kata lain diperlukan hikmat ya untuk melaksanakan sebuah pemerintahan. Dan seorang raja, seorang pejabat, seorang hakim, mereka semua memerlukan hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dengan adil, dengan benar ya. Jadi kesimpulannya adalah artinya begini, kalau mau jadi orang penting, kalau mau jadi orang terhormat dan jadi orang yang berpengaruh, syaratnya adalah harus punya hikmat. Nah, ya karena tanpa hikmat maka kacaulah negeri. Semuanya akan berjalan dengan tidak baik. Tapi kalau negara ditata dengan penuh hikmat,
oleh orang-orang yang penuh dengan hikmat, yang mengatur hukum, mengatur pemerintahan dengan penuh hikmat, maka negara itu bisa aman, damai, dan tentram. Seperti Raja Salomo ketika dia memerintah, ketika dia dipimpin hikmat Tuhan, keadaan kerajaannya menjadi damai dan tentram. Hanya di sisa-sisa hidupnya ketika dia mulai melenceng dari Tuhan, dia ketika mulai menyembah berhala dan meninggalkan hikmat Tuhan, disitulah terjadi kekacauan. Ya, saudara, bahkan di dalam Amsal pasal 8 ayat 18 sampai 19 dikatakan begini. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Wow, luar biasa. Hikmat itu sangat penting. Kalau kita punya hikmat, kata Raja Salomo, hasilnya lebih daripada mendapatkan emas, bahkan daripada emas tua. Hasilnya itu lebih daripada mendapatkan perak pilihan. Luar biasa. Jadi kalau seseorang punya hikmat, hikmat itu akan membuat dia menjadi orang yang kaya dan terhormat. Hikmat akan membuat seseorang menjadi kaya dan terhormat. Dalam Amsal pasal 24 ayat 14 mengatakan, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Salomo mengatakan juga di dalam Amsal pasal 24 ayat 14 bahwa ketahuilah bahwa hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatkan hikmat maka ada masa depan, ada harapan yang tidak akan hilang. Jadi kalau kita punya hikmat, kita punya harapan untuk masa depan yang cerah. Ya, jadi itulah sangat penting kita memiliki hikmat. Di dalam Amsal pasal 8 ayat 22 sampai ayat 29 mengatakan begini. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Maksudnya itu hikmat yang pertama diciptakan oleh Tuhan. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Artinya, saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan itu menciptakan dunia ini dan alam semesta ini dengan hikmatnya. Bagaimana dia mengatur jarak matahari dan bumi, bagaimana dia mengatur alam semesta, bagaimana bumi bisa berputar pada porosnya, panas matahari itu begitu pas, ada atmosfer yang menyelimuti bumi, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Pokoknya hikmat Tuhan itulah yang mengatur semua alam semesta ini. Ada oksigen yang bisa dihirup oleh manusia, oksigen itu dilepas oleh tumbuh-tumbuhan. Demikianlah diatur oleh Tuhan bagaimana air menguap, kemudian ditampung oleh awan dan kemudian akhirnya menjadi hujan. Ada musim-musim, musim salju, ada musim hujan, ada musim panas, musim semi dan sebagainya. Tuhan mengatur dengan penuh hikmat, segalanya ditata dengan penuh hikmat oleh Tuhan. Tuhan memakai hikmat untuk mengatur alam semesta ini dan mengatur kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, kalau kita punya hikmat Tuhan, luar biasa hidup kita ini. Banyak masalah yang bisa kita cegah dan banyak masalah yang bisa kita selesaikan dengan baik jika kita punya hikmat Tuhan. Oleh sebab itu, hikmat Tuhan sangatlah penting. Apa itu fungsi hikmat? Jadi, kita dapat menyimpulkan fungsi hikmat adalah yang pertama untuk membedakan dan memutuskan yang benar dan yang salah, agar kita tidak salah jalan. Di dalam Amsal pasal 2 ayat 9 sampai 12 mengatakan, maksud saya, Amsal pasal 2 ayat 9 sampai 12 mengatakan, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Fungsi hikmat adalah untuk membedakan dan memutuskan yang benar dan yang salah agar kita tidak salah jalan. Dikatakan dalam ayat ini, jangan sampai kita jatuh ke dalam tangan orang jahat yang penuh dengan tipu muslihat. Kalau kita punya hikmat dikatakan dalam ayat ini, kita akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, dan setiap jalan yang baik.
Jadi kita harus punya hikmat. Karena fungsi hikmat adalah untuk membedakan dan memutuskan yang benar dan yang salah agar kita tidak salah jalan dan ditipu orang. Dan yang kedua, Amsal pasal 18 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan, karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Kita tahu bahwa menjadi seorang raja atau menjalankan sebuah pemerintahan atau menjadi seorang hakim harus penuh dengan hikmat, harus orang yang cerdas dan pandai. Yang bisa menimbang, mengambil keputusan, yang membedakan mana yang benar dan yang salah ya. Dan menyelesaikan begitu banyak masalah-masalah di dalam pemerintahan ya. Dan yang menyangkut orang banyak ya. Nah, sesuatu dikatakan hikmat diperlukan oleh para raja dan para pemerintah dan para pembesar untuk menyelesaikan dan menata berbagai hal ya. Jadi dengan kata lain, dengan hikmat kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik ya. Bayangkan kalau sebuah negara dengan pejabat pemerintahnya yang tidak punya hikmat, yang tidak pandai mengatur dan tidak cakap mengelola pemerintahan, maka berbagai macam persoalan yang terjadi dalam pemerintahan itu tidak bisa diselesaikan, maka kacaulah negara itu. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kalau kita punya hikmat, maka kita bisa mengatur dengan baik kehidupan ini dan menyelesaikan masalah kita dengan baik dan benar. Ya. Dan dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 7. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang ku dengar. Ini pendapat seseorang tentang Raja Salomo. Ya, bahwa dia hanya mendengar kabar bahwa Salomo orang yang berhikmat. Tapi ketika dia menyaksikan langsung dan bertemu dengan Salomo langsung dan berdialog dengan Salomo, baru dia tahu, wah hikmat Salomo luar biasa yang diberi oleh Tuhan kepadanya. Sehingga akibat daripada hikmat Salomo itu ayat yang ke-23. Ini akibat daripada hikmat Salomo. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Kekayaan ini kekayaan materi. Jadi Salomo itu melebihi siapapun raja yang di bumi ini dalam hal kekayaan dan hikmat. Jadi hasil daripada hikmat adalah kekayaan, kehormatan. Dan kemudian kalau kita membaca di dalam ayat berikutnya dan seterusnya, saudara, itu bagaimana menceritakan tentang keberhasilan Salomo yang luar biasa. Nah, jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan kata lain, kalau saudara ingin menjadi kaya dan terhormat, ya mungkin saudara boleh berkata, wah ini orang ini teologi kemakmuran. Mungkin saudara bilang saya begitu. Ya, saya bukan orang penganut teologi kemakmuran, tidak ya. Tapi saudara, Alkitab mengatakan bahwa Salomo itu menjadi kaya dan sangat diberkati karena dia disertai Tuhan dan juga penuh dengan hikmat. Saudara, kalau engkau ingin berhasil dalam kehidupan ini, maka engkau harus berjalan di dalam hikmat Tuhan setiap hari. Tuhan bukan hanya memberikan hikmat untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, tapi Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita agar kita bisa mencapai keberhasilan di dalam hidup ini. Kita perlu hikmat Tuhan. Maka saya mengatakan bahwa hikmat itu sangat penting karena fungsi hikmat adalah untuk membuat kita berhasil, untuk menyelesaikan masalah, untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar, sehingga kita tidak menempuh jalan yang salah. Dan juga hikmat itu sangat penting dalam hidup kita untuk menghindari ditipu orang. Kalau kita punya hikmat, kita bisa membedakan, oh ini orangnya mau nipu, oh ini orangnya jujur, oh ini dia memang betul-betul mau tolong saya, bisa diajak kerjasama, dan lain sebagainya. Itu orang yang punya hikmat. Bahkan hikmat itu juga untuk bisa membuat kita memahami kehendak Allah di dalam hidup kita. Ya, saudara, kalau begitu mungkin ada pertanyaan di hati kita. Apa itu hikmat? Bagaimana pengertian hikmat itu? Nah, di dalam Ayub, yang pertama pengertian hikmat adalah di dalam Ayub pasal 28 ayat 28 mengatakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Mungkin saudara bertanya-tanya, lalu hikmat itu apa, Pak? Hikmat itu adalah sesuai dengan definisi Ayub pasal 28 ayat 28. Hikmat adalah sesungguhnya adalah takut akan Tuhan. Itulah hikmat. Kalau saudara bertanya apa itu hikmat? Hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat.
Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Apa itu hikmat? Hikmat adalah menjauhi kejahatan. Oh ini jahat, oh ini nggak benar, oh ini menipu, oh ini ternyata bukan kejujuran, oh ini ternyata jalan yang ditempuh seperti ini adalah salah. Nah, jadi kalau kita takut akan Tuhan dan kita menjauhi kejahatan, itulah hikmat. Apalagi pengertian hikmat? Hikmat adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang jahat dan yang baik. Kemampuan dalam memahami masalah dan menyelesaikannya dengan baik. Mampu menangkap maksud Allah dan kehendak Allah. Dan dia bisa memutuskan mana yang benar dan melakukan apa yang benar. Itulah hikmat. Menurut Ayub pasal 28 ayat 28. Dan apalagi hikmat yang kedua? Hikmat adalah Amsal pasal 8 ayat 12. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Dikatakan dalam ayat ini, aku yaitu hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Dengan kata lain yang kedua, apa pengertian hikmat? Hikmat adalah perpaduan antara kecerdasan rohani, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Hikmat adalah perpaduan kecerdasan rohani, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Itulah hikmat, kata Amsal pasal 8 ayat 12. Dan kemudian Amsal pasal 2 ayat 9 mengatakan, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan untuk memahami kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Itulah hikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang mampu memahami kebenaran, keadilan, kejujuran, dan hidup di jalan yang baik. Itulah orang yang berhikmat. Jadi itulah pengertian hikmat di dalam Alkitab. Hikmat beda dengan kepintaran akademis, seperti pintar matematika, seperti pintar fisika, kimia, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Ya, walaupun ada keterkaitan dengan kepintaran akademis, tetapi hikmat itu beda dengan kepintaran akademis. Sebab ada banyak orang yang dosen pintar, hebat, doktor, dan lain sebagainya, tapi rumah tangganya kacau, anaknya narkoba, dan kemudian banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan sampai akhirnya dia bunuh diri. Ada banyak orang-orang pintar, profesor juga akhirnya bunuh diri karena tidak bisa menyelesaikan masalah kehidupannya. Karena dia tidak punya hikmat. Dia punya kepintaran akademis, tapi dia tidak punya hikmat. Sedangkan untuk menyelesaikan sebuah masalah diperlukan bukan kepintaran akademis, tetapi hikmat. Dan sumber hikmat itu adalah milik Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, hikmat adalah kecerdasan rohani yang dipadukan dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Itulah hikmat. Ya. Hikmat beda dengan kepintaran akademis walaupun bisa saling terkait. Kepintaran adalah cerdas secara jasmani. Ya, kepintaran adalah cerdas secara jasmani. Dan hikmat adalah lebih kepada cenderung cerdas secara rohani. Dan apalagi pengertian hikmat di dalam Amsal pasal 2 ayat 4 sampai 5 mengatakan begini. Amsal pasal 2 ayat 4 sampai 5. Kalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Apa itu hikmat? Kalau kita sungguh-sungguh mengejar hikmat seperti harta terpendam, dikatakan dalam ayat ini, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Apa itu hikmat? Hikmat adalah takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Ya, itulah pengertian daripada hikmat. Orang yang mengenal Allah, itulah orang yang berhikmat. Orang yang takut akan Allah, itulah orang yang berhikmat. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana caranya bisa menjadi orang yang berhikmat? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hikmat? Di dalam Ayub pasal 12 ayat 13 mengatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Jadi dengan kata lain, Allah itulah yang mempunyai hikmat, yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Artinya Tuhan adalah sumber daripada segala hikmat. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hikmat? Yaitu kita harus datang kepada Allah, kepada Tuhan yang memiliki hikmat itu, yang adalah sumber dari segala hikmat di alam semesta ini. Amsal pasal 2 ayat 6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi Tuhan itu sumber hikmat, yang memberikan hikmat adalah Tuhan.
Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dengan kata lain, jika kita ingin punya hikmat di dalam hidup ini, kita harus datang kepada Tuhan dan minta kepada Dia. Itulah langkah pertama supaya kita bisa punya hikmat, yaitu minta kepada Tuhan. Contoh misalnya seperti Raja Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 8. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berilah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi ketika Salomo mendapat penglihatan berjumpa dengan Tuhan, dalam penglihatan itu Tuhan bertanya kepada Salomo, Salomo apa yang kau minta? Dia boleh minta kekayaan, kehormatan, kekayaan, kerajaan yang semakin luas dan sebagainya. Tapi Salomo tidak minta itu, dia minta hikmat Tuhan untuk bisa menimbang perkara yang baik dan yang buruk, untuk bisa menghakimi umat Tuhan, orang Israel maksudnya, sehingga dia bisa menjadi seorang raja yang baik. Ya. Jadi itu dipandang oleh Tuhan sebagai permintaan sangat baik. Dengan kata lain, bagaimana Salomo bisa akhirnya menjadi orang yang sangat berhikmat, yang sangat luar biasa, mencapai keberhasilan, kekayaan, dan mendapatkan segala yang bisa diraih oleh seorang raja. Karena dia punya hikmat, dan hikmat itu dia minta dari Tuhan. Kalau saudara ingin punya hikmat, sederhana sekali caranya. Mintalah hikmat itu dari Tuhan. Maka hasil daripada hikmat Salomo itu adalah 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 9 mengatakan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Nah, ketika Salomo minta hikmat sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat yang sangat luar biasa. Di mana Salomo dikatakan mempunyai pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Jadi Salomo menjadi banyak akal, bisa memecahkan berbagai macam persoalan, bisa memahami makna-makna kehidupan dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan bisa mengarsiteki pembangunan bait Allah yang luar biasa. Jadi orang-orang menjadi kagum dengan Salomo karena hikmat yang Tuhan berikan kepadanya dan pencapaiannya begitu luar biasa. Dikatakan dalam Raja-Raja pasal 10 ayat 23, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Jadi karena dia meminta hikmat dari Tuhan dan Tuhan beri. Dan semua orang bisa menyaksikan bagaimana hebatnya hikmat Salomo. Nah saudara, bagaimana caranya saudara bisa punya hikmat? Mintalah sama Tuhan. Ya. Mungkin saja engkau sekolah tinggi, sarjana, S1, S2, S3, dokter dan sebagainya, tapi belum tentu kau punya hikmat. Hikmat itu adalah datangnya dari Tuhan. Ya, minta hikmat kepada Tuhan. Atau saudara mungkin bukan orang yang berpendidikan tinggi, merasa bodoh sekali. Tapi saudara bisa punya hikmat juga kalau saudara minta dari Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat kepada engkau, walaupun kau tidak sekolah tinggi, tapi engkau bisa jadi orang yang berhasil dan bisa menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik, bisa mengelola usaha dengan baik, walaupun tidak sekolah tinggi. Tapi kalau jika kamu punya hikmat Tuhan, kamu bisa mendapatkan pencapaian yang hebat dalam kehidupan ini. Dan Yakobus pasal 1 ayat 5-6 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dikatakan dalam ayat ini bahwa jika kita kekurangan hikmat, ketika kita berada di sebuah problem yang sangat berat, masalah kehidupan yang berat, kita merasa kekurangan hikmat. Alkitab mengatakan dalam Yakobus pasal 1, mintalah kepada Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat ini, Tuhan akan memberi dengan murah hati. Ya. Coba saya ulangi lagi ya, firman Tuhan yang berkata begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang yang meminta hikmat dari Tuhan, dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, Tuhan akan berikan kepadanya hikmat itu. Jadi kalau misalnya ada permintaan yang pasti Tuhan kabulkan, jika engkau minta kepada Tuhan adalah kalau kamu minta hikmat Tuhan, dibanding kalau kamu minta kekayaan.
Sebab kalau kamu minta kekayaan, bukan Tuhan tidak sanggup bikin kamu kaya. Mudah sekali Tuhan bikin kamu kaya. Tapi ketika kamu kaya, kamu jadi orang kaya, itu jadi orang yang jadi apa? Kebanyakan orang ketika dia kaya, dia menjadi lupa sama teman-temannya, sama saudaranya, keluarga, menjadi sombong, menjadi lupa dengan gereja, menjadi lupa dengan Tuhan, melakukan kejahatan-kejahatan. Ya, istrinya yang dulunya satu bisa jadi tiga karena punya banyak duit. Ya kan? Jadi banyak orang menyalahgunakan berkat. Makanya Tuhan jarang sekali, ya kadang dibilang jarang, ya sering juga, ya tergantung orangnya ya. Doa yang seringkali tidak terkabul adalah doa minta kaya, terus terang. Dan doa yang sering kali dikabulkan oleh Tuhan dan diberikan oleh Tuhan secara murah hati, cuma-cuma dan tanpa membangkit-bangkit, itulah doa minta hikmat. Jadi kalau kamu datang kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, pasti Tuhan kasih. Tapi kalau minta kaya, nanti dulu. Sebab kalau kaya selalu disalahgunakan. Ya, justru bikin orang berdosa, justru bikin orang jauh dari Tuhan, justru bikin orang sombong ketika kaya. Ya. Sehingga Tuhan Yesus berkata, orang kaya sukar masuk surga. Maka kalau saudara minta berkat, minta kaya, itu lebih sering tidak dikabulkan daripada dikabulkan. Tapi kalau saudara minta hikmat Tuhan untuk menyelesaikan persoalan, untuk bagaimana hikmat itu bisa memahami kehendak Allah, untuk meminta hikmat Tuhan supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, yang buruk, yang baik, yang jahat, yang baik, dan sebagainya, apa yang harus dilakukan, minta tuntunan Tuhan, oh itu pasti Tuhan berikan dengan murah hati, itu pasti dikabulkan, saudara. Nah inilah yang perlu saudara ketahui, bahwa doa yang mungkin yang akan lebih sering Tuhan jawab, doa yang mungkin Tuhan paling senang untuk menjawabnya adalah doa minta hikmat. Itulah kata kitab Yakobus ayat 6. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, maka pasti akan dikabulkan. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, yang langkah yang pertama bagaimana supaya kita punya hikmat? Minta dari Tuhan, seperti Raja Salomo, seperti kata kitab Yakobus, mintalah. Dan kemudian Amsal pasal 2 ayat 4 mengatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang berhikmat? Yaitu kita harus mencarinya seperti mencari perak. Menganggap hikmat itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Kita pasti akan mendapatkan hikmat. Artinya, untuk mendapatkan hikmat kita harus memang betul-betul sungguh-sungguh mencari hikmat itu. Ya, kita harus menganggap hikmat itu sangat berharga dan mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Ya, menggali hikmat itu. Mencari makna daripada hikmat. Maka saudara pasti akan dapat. Dan saudara kasih Tuhan, di dalam Mazmur pasal 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Di dalam firman Tuhan dikatakan juga bahwa firman Tuhan itu memberi terang dan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dengan kata lain, kalau saudara mau punya hikmat, saudara harus menjadi orang yang mengerti firman Tuhan, tahu firman Tuhan, suka firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran firman. Jadi dengan kata lain, kalau kita ingin menjadi orang yang berhikmat, kita harus mencintai firman Allah dan menjadi pelaku firman Allah. Mengerti tentang kebenaran firman Allah. Orang-orang yang bodoh akan menjadi pandai jika dia tahu firman Allah. Sebab itu saudara sekalian, orang Israel hari ini begitu cerdas, begitu pandai, begitu pintar, begitu banyak penemuan-penemuan hebat. Peraih Nobel terbanyak itu adalah dari bangsa Yahudi. Kenapa? Karena dari kecil, sejak kecil mereka dididik untuk mengerti firman Tuhan. Ya, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya, itu adalah kitab wajib yang harus mereka baca, bahkan mereka hafalkan sejak mereka usia kecil sampai usia dewasa, sampai di sekolah mereka selalu mempelajari itu, sehingga firman Tuhan itu meresap dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi sangat bijaksana, penuh hikmat, dan mereka bisa menemukan banyak sekali penemuan-penemuan hebat yang hari ini kita pakai. Ya. Itu adalah semua, kebanyakannya, mungkin 80% adalah penemuan orang-orang Yahudi. Karena mereka orang-orang yang penuh dengan firman Allah dan hikmat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ingin punya hikmat, maka kita bisa mendapatkan hikmat dengan mempelajari firman Allah. Itu maksudnya, saudara. Ya. Dan kemudian berikutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa
menjadi orang yang berhikmat. Di dalam Ayub pasal 32 ayat yang ke-7 dikatakan begini, pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Artinya begini, biarlah yang sudah lanjut usia yang berbicara. Artinya begini, hikmat itu bisa datang dari pengalaman. Ya. Orang yang tua sudah makan banyak asam garam, makin hari makin berhikmat. Ya. Artinya begini, bagaimana cara kita bisa mendapatkan hikmat? Yang pertama minta, yang kedua belajar firman Allah, yang ketiga dengan cara lewat pengalaman kehidupan, di mana dari pengalaman kehidupan, lewat kegagalan yang kita alami, kita mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya, maka kita akan menjadi lebih berhikmat daripada sebelumnya. Nah, itu maksudnya, saudara. Dan terakhir, saudara, bagaimana cara kita bisa mendapatkan hikmat? Amsal pasal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hikmat? Yaitu permulaan untuk mendapatkan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau saudara mau punya hikmat, saudara harus takut akan Tuhan. Itulah permulaan daripada hikmat. Itu langkahnya. Dan kemudian mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau saudara mau menjadi orang yang sangat berhikmat, bisa menyelesaikan banyak persoalan dalam kehidupan, bahkan bisa juga menyelesaikan masalah di dalam pemerintahan, di tempat usaha, di tempat saudara berada, saudara boleh menjadi orang yang sangat berhikmat. Mengenal Yang Maha Kudus. Kenalilah Tuhan. Pelajarilah sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan, apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan tidak senangi, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Bagaimana firman Allah itu? Kita pelajari hal itu, maka kita akan mengenal Tuhan. Secara pribadi kita punya kedekatan dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudara, terapkanlah dalam kehidupan sehari-hari hikmat Tuhan. Kalau suamimu marah, mintalah hikmat Tuhan untuk menjawabnya. Bagaimana cara menjawab suami saya yang sedang marah? Kalau ada masalah dalam pekerjaan, minta hikmat Tuhan untuk mengatasinya. Bagaimana cara mengatasi ini? Minta hikmat Tuhan. Kalau ada salah pengertian dengan seseorang, minta hikmat Tuhan untuk menyelesaikannya dengan baik. Kalau diberi tanggung jawab yang besar, minta hikmat Tuhan bagaimana bisa melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Seluruh aspek kehidupan kita memerlukan hikmat Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan bagaimana mendidik anak. Mintalah hikmat Tuhan bagaimana menyelesaikan sebuah masalah. Mintalah hikmat Tuhan bagaimana caranya bekerja yang baik dan memuliakan Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan ketika saudara terjun di dalam pengembalaan, pelayanan, ya. Semuanya perlu hikmat Tuhan, mengatasi masalah-masalah di dalam gereja, di dalam kemajelisan, ya, di dalam pelayanan ada banyak timbul masalah. Minta hikmat Tuhan untuk mengatasi semuanya. Maka Tuhan akan berikan dengan murah hati dan tanpa membangkit-bangkit. Saudara yang kasih Tuhan, kesimpulannya adalah pada kesempatan ini, kesimpulan dari firman Tuhan ini adalah bahwa berjalanlah dalam hikmat Tuhan setiap hari. Ya, ada masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan mujizat. Itu di luar kendali dan kuasa kita. Tapi ada masalah yang bisa kita selesaikan jika kita punya hikmat. Hikmat itu bisa kita minta dari Tuhan. Hikmat itu bisa kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman kehidupan. Hikmat itu bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari firman Allah dan hidup dalam firman Allah dan kebenarannya. Dan juga hikmat bisa kita dapatkan ketika kita mau mengenal Allah dan takut akan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan pengertian tentang hikmat. Saudara kasih oleh Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.